Udah itu aja, jalur langitnya, 2 itu aja, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang perjalanan skripsi lewat jalur langit. Karena beberapa hari terakhir ini banyak banget adik-adik yang lagi ngerjain skripsi request di Instagram untuk ngebahas tentang gimana perjalanan ngerjain skripsi dengan jalur langit lewat Riyadhos Sholawat. Nah, di sini akan aku jelasin ya teman-teman. Mungkin akan aku jelasin dari awal banget. Jadi kalau video ini akan terasa panjang ya mohon dimaklumi, dan silakan nanti kalian share ke teman kalian atau ke adik-adik kalian yang lagi ngerjain skripsi, yang lagi struggle masalah skripsi, karena insya Allah aku yakin jalan ini adalah jalan yang bisa mempercepat proses pengerjaan skripsimu, insya Allah. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari channelku yang pertama, dari channel yang sempet dihack, lalu aku bikin yang baru. Jadi channel yang sekarang itu channel yang baru teman-teman, channel yang kedua, bangun lagi dari nol, dan itu juga pakai Riyadhos Sholawat. Jadi kalau yang udah ngikutin aku dari lama, insya Allah udah tahu bahwa awal mula perjalanan Riyadhos Sholawatku itu berasal dari sebuah pintu masalah, yaitu skripsi. Jadi tahun 2016 aku berada di fase yang menurut aku paling pahit gitu ya, paling terpuruk. Kan tiap dari masa hidup kita tuh ada saat-saat fase yang kita bener-bener down banget. Dan saat itu tahun 2016 waktu aku ngerjain skripsi, aku ngerasa ada di fase tersebut teman-teman. Karena gini, aku udah ngerjain skripsiku itu udah sangat-sangat berusaha keras gitu ya. Jadi udah sampai begadang ngerjainnya, terus ke kampus itu bisa dari pagi banget, jam 6 itu udah ada di kampus buat nunggu dosen, buat mau bimbingan gitu. Tapi yang terjadi, skripsi aku ya tetap macet, nggak jalan, terus sering disuruh bongkar, revisi banyak banget. Jadi kayak bener-bener ada di fase yang down banget. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami jadi mahasiswa, mungkin sebagian pernah ngerasain juga ya, bahwa ngerjain skripsi itu adalah sesuatu yang bikin struggle. Bahkan aku juga sempat kayak baca di berita kalau ada yang sampai meninggal gitu ya karena masalah skripsi, ada sampai yang kena mental gara-gara skripsi. Jadi ya memang ada masanya buat orang tertentu, skripsi itu adalah salah satu masa tersulit. Dan mungkin buat kalian yang sekarang lagi nonton video ini. Tapi teman-teman, justru masalah struggle skripsi ini jangan dijadikan sebagai kabar buruk. Justru ini adalah sebuah kabar gembira. Wah, kok bisa kabar gembira? Iya, karena bagi aku sendiri, justru karena masalah skripsi inilah akhirnya aku kenal dengan Riyadhos Sholawat. Dan mungkin dari jalan rumitnya skripsi ini, Allah itu kayak memanggil ya, dalam tanda kutip, memanggil untuk mengenal kembali, untuk supaya aku benar-benar kembali mengenalnya gitu, mengenal kebesarannya, mengenal keajaibannya, mengenal kebesarannya gitu ya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi punya masalah skripsi, coba diganti responnya ya. Jadi yang pertama kalian ganti responnya bahwa oke, sekarang lagi dikasih struggle masalah skripsi, tapi kalau skripsi ini membuatku jadi lebih kayak ingin terus mendekat kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, nah itu bukan, jadi itu adalah sebuah kabar baik, kabar gembira bahwa Allah lagi rindu sama kita, bahwa Allah pingin kita mendekat supaya kita benar-benar mengenal kembali betapa besar kuasanya untuk bisa mengubah keadaan kita gitu. Dari yang skripsi sulit ini bisa menjadi terbuka jalannya, bisa mudah, bisa selesai, bisa lulus tepat waktu. Jadi itu yang pertama ya, ganti responnya, ganti reaksi kita saat dihadapi sebuah masalah apapun, termasuk juga ya skripsi, karena kita sekarang lagi bahasnya skripsi ya. Jadi responlah itu sebagai bentuk
kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan bahwa kita tuh disuruh mendekat gitu. Bahwa satu-satunya yang bisa memberikan kalian jawaban, yang bisa memberikan kalian jalan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini adalah lewat jalannya, lewat mendekat kepadanya. Nah, ini kita sebut namanya jalur langit gitu ya, jalur yang mungkin bisa dibilang vertikal. Jadi kita yang utama tuh vertikal dulu ke atas, jalur langit dulu, minta ke Allah dulu, baru nanti kita ke yang jalur horizontalnya atau yang mendatarnya nih, usaha kita. Jadi itu tanda sebuah Allah rindu sama kita. Jadi ayo kita gunakan jalan ini, jalan kerinduan Allah ini untuk datang kepadanya, untuk menyelesaikan skripsi ini lewat jalur vertikal atau jalur langit. Untuk jalur langit sendiri ada berbagai macam cara teman-teman, tapi selama pengerjaan skripsi ini jalur langit yang aku tempuh adalah lewat 2, yaitu lewat sholat dan sholawat. Nah, di skripsiku ini aku tuh menuliskan sebuah moto atau jejak ya, yang aku pakai selama pengerjaan skripsi ini, yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Aku inget banget waktu aku baca-baca skripsinya kakak tingkat itu, kebanyakan dari mereka motonya itu pakai surah Al-Insyirah. Jadi ya kebanyakan itu yang dipakai. Nah, sedangkan moto yang menemaniku selama pengerjaan skripsi ini adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Teman-teman silakan cek. Nah, terjemahan dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 itu adalah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi ini teman-teman kunci dari aku ngerjain skripsi, yaitu tunaikan sholat dulu baru bertebaran. Dan selama bertebaran, maksudnya selama usaha atau ikhtiar yang aku lakuin, itu ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Sempat ada momen-momen aku bener-bener nangis ya teman-teman, nangis kayak ya Allah kenapa sesulit ini gitu, padahal udah ngerjainnya mati-matian sampai begadang, terus juga rajin datang ke kampus, rajin nemuin dosen gitu. Sempat ada kayak momen aku ngurung diri di kamar, nangis sejadi-jadinya, tapi alhamdulillah sama Allah masih dikasih hidayah ya untuk dipanggil datang kepadanya melalui jalur ini. Nah, jadi waktu itu aku bismillah gitu ya, mau fight 100%, mau bertarung 100% selama sisa pengerjaan. Jadi waktu itu kan ngerjain skripsi itu 6 bulan ya teman-teman, 1 semester. Itu aku inget banget yang ngerjain skripsi itu sebenarnya udah bisa dimulai dari semester 7 waktu itu. Semester 7 akhir itu udah disuruh tuh sama dosennya untuk ngajuin judul, untuk suruh mulai nyicil bab 1 sampai 3. Nah, tapi baru bener-bener start mulai itu kan semester 8. Nah, itu aku inget banget Januari 2016, itu momen aku bener-bener nangis, ngurung diri di kamar, tapi alhamdulillah ya, di saat itu juga aku mulai untuk mau datang ke Allah, mau pakai jalur langit sampai titik akhir batas pengerjaan skripsi tersebut. Jadi kalau kalian mengenal Riyadhah yang 40 hari, kemudian 21 hari dan lain sebagainya, itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau aku biasanya sampai titik akhir dari goalsku. Jadi memang bismillah dari awal Januari itu sampai bulan Juni, karena ngerjain skripsi itu kan 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan aku mau bertarung habis-habisan 100% untuk datang ke Allah gitu, lewat sholat sama sholawat. Sejak saat itu aku mulai menjadikan sholat itu adalah tujuan utamanya. Ya memang seharusnya seperti itu ya. Ya memang kita harus ada kayak trigger atau masalah dulu baru deh sadar gitu. Jadi saat itu diubah mindsetnya bahwa aku nunggu sholat sambil ngerjain skripsi. Nah ini yang penting teman-teman. Jadi ya sekali lagi
aku nunggu sholat sambil ngerjain skripsi. Jadi bukan kayak skripsinya yang diutamakan, terus sambil kita ngerjain skripsi ya sholat gitu ya, bukan. Tapi dibalik, aku nunggu sholat sambil ngerjain skripsi. Jadi sholatnya yang utama, ya skripsinya adalah sambilannya, atau bisa dibilang waktu senggangnya sambil nungguin waktu sholat tersebut. Jadi ya, yang dilakuin waktu itu adalah kalau sudah waktunya sholat, udah apapun yang terjadi berhenti nungguin dosen, berhenti ngerjain skripsinya, berhenti nongkrong di perpus. Jadi kalau udah waktunya adzan, oke, udah ditaruh, karena skripsi cuman sambilannya gitu. Yang utama adalah nungguin waktu sholat. Jadi itu ya, yang pertama, menjadikan sholat sebagai yang utama, sesuai dengan yang di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi tunaikan sholat dulu baru bertebaran. Jadi sholatnya yang dijadikan hal utama dulu, sambil kita nunggu waktu sholat, itu kita bisa ngerjain sesuatu. Dan saat itu adalah yang menjadi amanatku adalah skripsi. Jadi bisa dipahami ya bahwa jalur langit yang pertama adalah sholat. Karena memang sholat itu kan wajib ya teman-teman. Kita ada 5 waktu yang diwajibkan. Ya itu tadi, tunaikan sholat dulu, berhenti. Aku inget banget ada momen dimana kan kalau bimbingan skripsi itu kan biasanya antri untuk nunggu dosen. Nah waktu itu kita udah antri, udah lama banget antrinya. Nah itu tinggal kayaknya tinggal 1 orang gitu, baru nanti giliranku. Tapi saat udah tinggal 1 orang, itu adzan zuhur berkumandang. Nah saat itu ada kayak pertempuran hati gitu ya, kayak wah nanggung nih, udah tinggal 1 orang, udah tinggal dikit lagi nih mau ketemu dosen, tapi kok udah adzan, udah tarhim waktu itu ya, tarhim. Jadi kalau di tempatku itu mau adzan itu ada tarhim dulu. Nah jadi kayak mana dulu nih yang mau didahulukan, tanggung selesain antrian karena udah tinggal 1 orang, atau mau tinggalin untuk menunaikan sholat, untuk pergi ke masjid. Waktu itu kalau waktunya sholat ya sholat jamaah di masjid kampus. Dan akhirnya aku inget lagi dengan moto yang udah aku tanamkan sejak awal dari pengerjaan skripsi, bahwa tunaikan sholat baru bertebaran ke muka bumi. Jadi ya udah, meskipun antriannya udah tinggal 1 orang, aku tinggalin. Bener-bener kayak udahlah, gak usah antri, sholat dulu. Ya ada rasa kayak wah sayang banget nih, udah antri berjam-jam, tapi udahnya gilirannya udah tinggal dikit lagi malah ditinggalin. Tapi bener-bener kayak ya udah, yang aku utamakan adalah sholat. Skripsi adalah sambilannya untuk menunggu waktu sholat. Dan yang terjadi teman-teman, bener-bener ajaib banget, bener-bener amazing banget. Jadi meskipun aku meninggalkan antrian untuk bimbingan, ya kan waktu udah selesai sholat aku balik lagi tuh untuk antri, ya otomatis emang udah bubar antriannya, udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada waktu bimbingan. Terus aku tanya temanku, ternyata saat antrian yang tadi itu udah di-cut gitu. Jadi emang dosennya ada kepentingan. Nah terus udah banyak yang pulang kan. Nah ternyata ya pas aku kembali lagi, dosennya itu balik ya, nggak lama kemudian balik, dan akhirnya aku disuruh bimbingan duluan. Jadi bener-bener kayak wah ini bener deh apa yang dikatakan ya, apa yang Allah katakan di surah Al-Jumu'ah. Sholat dulu baru bertebaran di muka bumi. Dan selama itu kamu harus ingat Allah banyak-banyak, harus bener berpegang teguh sama Allah banyak-banyak biar kamu beruntung. Dan itu yang terjadi teman-teman. Yang mungkin logikanya kayak nggak bisa nih, udah ketinggalan bimbingan, malah didahulukan. Karena apa? Karena kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kamu lewat jalur yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Jadi itu ya, yang pertama, dahulukan sholat. Jadikan pekerjaan atau hajat kita itu sebagai sambilan untuk nunggu waktu sholat. Dan sholatnya itu yang penting adalah sholat 5 waktu itu teman-teman. Jadi amalanku tuh sebenarnya sederhana gitu. Lebih kepada kayak memperbaiki hal-hal yang wajib. Nah contohnya sholat. Sholatnya selama ini kan sering telat atau kayak diundur-undur. Nah
coba sekarang dibiasain untuk sholat tepat waktu gitu. Nah itu yang pertama. Dan ini ya, sekali lagi hal ini nggak cuman berlaku untuk skripsi, berlaku untuk hal apapun. Buat teman-teman yang lagi misalnya job seeker, nyari lowongan pekerjaan. Nah coba sambil mencari lowongan pekerjaan, dibalik ya. Kita nunggu waktu sholat sambil nyari pekerjaan. Kita nunggu sholat sambil bekerja. Kita nunggu sholat sambil berdagang. Kita nunggu sholat sambil melakukan hal-hal yang ya sifatnya kayak urusan duniawi gitu. Tapi sekali lagi itu dijadikan sebagai sambilan untuk menunggu waktu sholat. Jalur langit yang kedua selanjutnya adalah sholawat. Jadi ini channel kan biasanya yang paling banyak dibahas adalah sholawat ya teman-teman. Kalian mungkin udah sering banget kenapa kok penting banget ngamalin sholawat. Nah jadi jalur langit yang kedua itu adalah sholawat, dan sholawat ini adalah dijadikan sebagai tawasul amalan atau amalan perantara. Jadi sebelum berdoa, ini caraku ya yang aku lakuin, bahwa sebelum berdoa kepada Allah, terutamanya setiap selesai sholat, karena kan biasanya kita berdoa itu setiap selesai sholat ya. Nah jadi sebelum berdoa kepada Allah, itu awali dulu dengan mengamalkan sholawat. Dan kalau bisa jumlah ngamalin sholawatnya itu emang dalam hitungan yang cukup banyak gitu teman-teman, bisa 100, 1000. Nah waktu itu pertama kali 2016 Riyadhos Sholawat yang aku jalanin itu adalah sholawat 1000 kali dalam satu hari. Pokoknya gimana caranya dalam satu hari itu aku ngamalin 1000 kali sholawat. Dan waktu itu karena pertama kali ngamalin, biar nggak kaget gitu ya, akhirnya aku cicil, yaitu sebanyak 200 kali setiap selesai sholat. Jadi subuh 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200, dan isya 200. Jadi kalau dijumlah total 1000. Jadi setiap selesai sholat subuh misalnya nih ya, setiap selesai sholat subuh zikir wirid dulu, lalu baca sholawat. Zikir wiridnya tuh maksudnya yang ke Allah ya, kayak tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Lalu sholawat gitu, sholawat 200 kali baru deh berdoa. Dan waktu itu, nah ini juga ya penting banget, ini salah satu prinsipnya Loa juga, doaku itu fokus ke satu tujuan teman-teman, clarity, detail. Jadi emang aku memfokuskan ke satu titik, yaitu masalah skripsi. Jadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dominan doaku adalah minta kepada Allah supaya skripsiku tuh dilancarin. Aku inget banget, aku doanya tuh kayak gini, ya Allah, lancarkanlah skripsi hamba, luluskanlah hamba tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Ya kayak gitu doanya, aku masih inget banget sampai sekarang, karena itu doa itu hampir diulang tiap sholat ya, selama 6 bulan, jadi ya hafal banget doanya. Ya itu. Jadi yang kedua, jalur sholawat sebelum berdoa. Udah itu aja, jalur langitnya 2 itu aja, sholat dan sholawat ya. Dan oh ya, ada satu lagi, aku kan bimbingannya itu biasanya bawa berkas ya, nggak tahu deh kalau mahasiswa sekarang apa kayak gitu juga. Jadi emang kalau mau bimbingan ke dosen itu kan bawa berkas, terus sampai bawa map gitu kan ya. Nah aku inget banget kalau lagi waktunya di kampus ya, tiap sholat itu aku taruh berkasnya, berkas bimbingan, berkas revisi, aku taruh di samping aku sholat teman-teman. Dan aku inget banget waktu itu ya, ada kayak ibu-ibu gitu, itu aku inget bener-bener nangis gitu ya, nangis karena masalah skripsi ini. Terus ibu-ibu di sampingku tuh kayak sambil noleh, sambil senyum gitu, nih anak sedepresi apa nih masalah skripsinya, karena dia ngelihat di sampingku itu ada skripsi teman-teman. But nggak apa-apa, itu bagi aku adalah seni berdoa, itu bagiku adalah keindahan dalam berdoa. Jadi kayak datang ke Allah sambil bawa skripsiannya, sambil bawa berkasnya gitu, biar feel-nya tuh lebih dapet. Jadi mungkin itu ya, kalau teman-teman mau nyoba berkas skripsinya tuh coba taruh
di samping kalian sholat, sambil curhat ke Allah, sambil bilang ke Allah, ya Allah, sebelum hamba bimbingan ke dosen, hamba mau bimbingan dulu nih kepadamu. Ya, kayak gitu. Ini aku sambil senyum-senyum karena inget-inget momen saat itu ya. Kalau diinget sekarang tuh kayak ya seru, lucu juga, dan ya kalian akan mind blowing sendiri gitu dengan perjalanan kalian kalau sudah bisa berhasil melewati sebuah masa sulit. Oke, jadi itu ya jalur langitnya lewat sholat dan sholawat, dan juga tadi aku contohin cara berdoanya. Nah, kemudian selain jalur langit, kita juga harus jalur horizontal juga nih. Karena di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang aku jadiin moto di skripsi aku itu, setelah kita menunaikan sholat, kita harus bertebaran di muka bumi. Jadi kita tetap harus jalan gitu. Jalan ngerjain skripsinya, jangan cuman habis sholat, habis selesai sholawat, habis berdoa kita diem nunggu aja, enggak teman-teman. Tapi disuruh bertebaran di muka bumi, disuruh mencari karunia Allah. Ya artinya ya kita tetap disuruh mengerjakan skripsi itu kan juga sambil kita belajar ya, sambil kita nyari ilmu. Kita juga disuruh mencari karunia-Nya Allah gitu, disuruh mencari ilmu, kita disuruh bertebaran, jalan, datang ke kampus, datang ke dosennya, dan selama bertebaran di muka bumi tersebut, selama kita berikhtiar tersebut, sambil juga harus ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi ya ikhtiar horizontalnya atau usaha yang kita lakuin setelah kita selesai ikhtiar langit adalah, ini versiku ya, saat itu adalah tiap hari itu datang ke kampus. Entah itu dosennya mau bimbingan atau enggak, mau dosennya itu ada atau enggak, aku tetap datang. Istilahnya tuh kayak apa ya, setor muka. Waktu itu ada istilah kayak gitu, paling enggak kamu setor muka deh tiap hari. Ya enggak harus tiap hari juga ya, tapi saat itu aku tiap hari. Pelan banget sih Din. Jadi waktu itu setiap hari aku datang ke kampus. Mau bimbingan atau enggak, mau dosennya ada atau enggak, aku tetap ke kampus. Dan di kampus itu bisa banyak hal yang kita lakuin. Bisa ketemu teman. Nah, saat kita ngelihat teman kita bisa diskusi juga ya, bertukar pikiran tentang penelitian dia kayak gimana. Kemudian nanya juga, kamu habis dari dosen ini gimana responnya, dan lain sebagainya. Kadang ya emang datang ke kampus hanya untuk salim aja sama dosennya, sama dosen pembimbingku gitu. Terutamanya ke dosen pembimbing utamaku ya. Sempat beliau kayak, skripsinya belum selesai dikoreksi nih, kayak gitu. Tapi waktu itu kayak ya nggak apa-apa Bu, cuman mau salim aja gitu, cuman mau ketemu aja. Oh ya udah gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman, ikhtiar yang aku lakuin tiap hari datang ke kampus ya, mau ada bimbingan atau enggak, nyari informasi, entah itu datang ke perpustakaan, datang ke seminarnya teman-temanku, datang ya pokoknya intinya adalah nggak males gitu ya, nggak hanya diam diri di kosan atau di rumah untuk menunggu hasil, tapi tetap terus datang ke kampus. And finally ya, meskipun di perjalanannya itu juga ada drama-dramanya, ya kayak gitu sih, nggak harus selalu berjalan mulus, tetap ada drama-dramanya, ada kayak ya itu ya, ada yang momen-momen yang bikin nangis juga ada teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, fight selama 6 bulan bener-bener berjuang sampai titik akhir, batas terakhir untuk sidang skripsi. Alhamdulillah Allah menunjukkan kuasanya, akhirnya bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan. Jadi apa yang aku doain tiap hari, hampir tiap hari di setiap waktu sholat, itu benar-benar dikabulin persis banget sama Allah. Skripsinya lancar ya, kemudian lulus tepat waktu dan dengan nilai yang sangat memuaskan. Aku ingat banget waktu sidang itu benar-benar berjalan dengan lancar banget. Penelitian itu juga lancar, hasilnya juga bagus.
Dan bonusnya lagi, setelah selesai skripsi, dosen pembimbingku itu sempat nawarin untuk kerja sama beliau. Nah, kebetulan beliau juga punya LBB ya, Lembaga Bimbingan Belajar. Jadi kayak langsung udah lulus, langsung dapat tawaran pekerjaan. So, itu keajaiban yang double-double. Dan keajaiban yang paling besarnya adalah akhirnya aku sadar kembali, disadarkan kembali betapa kuasanya Allah untuk membolak-balikan keadaan, betapa kuasanya Allah mengubah nasib kita, teman-teman. Bisa mengubah keadaan kita dari minus, bisa bangkit lagi, bisa up lagi, yang terpuruk bisa terangkat lagi, bisa punya harapan hidup lagi. Jadi itu ya keajaiban utamanya adalah itu, punya kesadaran kembali bahwa hidup aku ke depannya pokoknya memang harus benar-benar bergantung sama Allah. Dan salah satu jalurnya adalah jalur sholawat. Sebelum datang ke Allah, sebelum minta ke Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Jadi itu keajaiban yang paling besarnya, menemukan kesadaran seperti itu sehingga dijadikan bekal untuk kehidupanku selanjutnya. Sampai akhirnya aku ada di titik yang sekarang, bisa ngomong ya meskipun lewat online kayak gini ke kalian. Siapa sih yang mau dengerin orang kayak aku gitu ya, kalau bukan Allah yang bisa mendatangkan, kalau bukan Allah yang bisa membuka hati, membuka jalan. Kalian sekarang lihat videoku, lihat mendengarkan ceritaku, itu juga Allah yang menggerakkan gitu. Jadi keajaiban utamanya adalah itu, memiliki kesadaran kembali bahwa segalanya mudah bagi Allah. Oke, jadi itu ya teman-teman perjalananku dalam mengerjakan skripsi. Mungkin ini bisa menjadi tahadus binikmah, menjadi kabar kebahagiaan untuk orang-orang yang sedang mengerjakan skripsi. Buat adik-adik yang lagi ada di masa fase sulit dalam mengerjakan skripsi, ini bisa dijadikan mungkin kayak inspirasi atau kayak sebuah jalan buat kalian untuk oke, ternyata bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Allah itu sangat mudah. Tinggal kita yang benar-benar 100% mau fight, mau bertarung, mau benar-benar sungguh-sungguh untuk datang kepadanya. Lewat jalur apapun ya. Jalur langitnya itu bisa lewat jalur apapun. Dan bagi aku sendiri itu dua itu tadi, sholat dan sholawat. Aku doain buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang mengerjakan skripsi, buat adik-adik yang lagi mengerjakan skripsinya, semoga skripsinya dilancarkan, semoga Allah berikan jalan, berikan petunjuk supaya kalian bisa menyelesaikan tugas akhir kalian dan selesaikan dengan penuh perjuangan. Dan semoga apa yang kalian kerjakan itu adalah nantinya akan menjadi manfaat ya untuk banyak orang, karena skripsi itu kan sebuah produk akhir ya dari kita yang seorang mahasiswa yang akan dipersembahkan untuk lingkungan, untuk masyarakat. Jadi selain untuk dirimu sendiri, semoga nanti juga skripsinya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya, cukup panjang videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.